Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkinan Alifia akan menjelaskan mengenai jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia dan dapat ditemukan pada semua anggota tubuh, baik anggota gerak maupun organ dalam dan organ luar. Selanjutnya, otot juga memiliki kemampuan berkontraksi, yaitu otot melakukan kerja atau memendekkan pengerutan. Otot juga dapat berelaksasi, yaitu dengan menggerakkan tubuh pada tempat melekatnya otot tersebut, yaitu otot istirahat atau memanjang. Seperti contoh yang ada pada gambar. Jaringan otot ini sendiri terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun oleh sel otot itu sendiri, disebut dengan miofibril atau selaput pada jaringan otot. Sedangkan otot-ototnya dibungkus oleh selaput atau membran. Sarkolemas atau disebut dengan selaput pembungkus sel otot. Nah, di dalam sel-sel otot tersebut berisi suatu cairan yang disebut dengan sarkoplasma atau cairan pengisi sel otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerja selnya, jaringan otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertama, kita akan bahas mengenai otot polos. Otot polos adalah otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot polos juga disebut sebagai otot visceral dan dianggap sebagai otot yang paling lemah dibandingkan dengan jenis lainnya. Otot polos merupakan otot yang jaringannya dibentuk oleh sel-sel otot yang bentuk otot polos seperti gelendong, di mana kedua ujungnya meruncing serta bagian tengahnya menggelembung. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri otot polos. 1. Memiliki bentuk seperti gelendong dengan kedua ujungnya meruncing pada bagian tengahnya menggelembung. Kedua, pada tiap selnya memiliki satu inti yang terletak di tengah, seperti pada gambar disebut dengan inti sel. 3. Merupakan otot tak sadar atau otot otonom dan memiliki waktu kontraksi dari 3 sampai 180 detik. Keempat, mampu berkontraksi dengan refleks sebab merupakan otot tak sadar atau otonom. Otot polos memiliki fungsi yaitu 1. Membantu keluarnya urin yang ada di kandung kemih. Kedua, otot polos yang berada di pembuluh darah akan membantu aliran darah dalam arteri. Ketiga, pada saluran pencernaan, otot polos akan membantu makanan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Keempat, pada arteri dan pembuluh darah vena, otot polos mampu mengatur tekanan darah. Otot polos terbagi menjadi 2 jenis, yaitu visceral dan multiunit. Selanjutnya, otot lurik. Jaringan otot lurik adalah otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Mengapa disebut dengan otot rangka? Karena ia melekat pada rangka atau tulang. Jenis otot inilah yang berperan dalam pergerakan tubuh kita. Otot lurik menyumbang sekitar 40% berat badan manusia. Sedangkan kenapa dia disebut lurik? Karena miofibril serabut ototnya itu heterogen atau tidak homogen, sehingga penampilannya ada garis atau daerah terang dan daerah gelap atau isotop dan anisotop. Ciri-ciri lurik antara lain: 1. Sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Kedua, memiliki inti banyak. Ketiga, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Keempat, otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Fungsi utama otot lurik adalah memicu kontraksi yang menunjang sistem pernapasan, pergerakan, postur pada otot rangka, dan memompa darah ke seluruh tubuh pada otot jantung. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Ciri-ciri dari otot jantung: 1. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Kedua, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involuter atau otonom. Ketiga, inti selnya banyak dan terletak di tengah. Keempat, kontraksi kuat dan berirama. Kelima, mempunyai garis melintang.
Otot jantung memiliki fungsi yaitu satu, membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, membersihkan hasil metabolisme tubuh atau karbon dioksida. Ketiga, berperan dalam proses pemompaan vertikal pada jantung. Keempat, sebagai peremas darah sehingga darah dapat keluar dari jantung saat kontraksi. Kelima, menunjang kerja organ jantung. Mari menyimak tabel berikut ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.